Masih dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Ayat 22 sampai 23 bilang begini, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Coba perhatikan kata yang dipakai, buah roh, bukan buah-buah roh. Apa yang mau dijelaskan dari bagian ini? Yang pertama, bahwa pertumbuhan rohani itu bertahap. Pertumbuhan rohani itu perlu waktu, perlu proses. Dia nggak bisa langsung dan nggak bisa dipaksakan. Tapi suatu kali nanti, waktu kita menghadapi suatu masalah, seringkali tahu kita sadar gini, loh kok bisa ya saya begini? Dulu saya nggak gini loh, kok bisa saya sekarang merespon seperti ini? Itulah Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Roh Kudus yang membuat kita bertumbuh dan menghasilkan buah roh dalam hidup kita. Yang kedua adalah pertumbuhan dan buah roh itu pasti terjadi dan akan jelas terlihat. Kalau orang bangun rumah, dia akan memastikan bahwa di bawah lantai yang akan dibuat tidak ada ketinggalan akar pisang. Karena kalau sampai tertinggal akar pisang, maka akarnya akan tumbuh dan menghasilkan pohon pisang yang akan menerobos ke atas, menghancurkan lantai di atasnya. Begitu juga setiap kita yang sudah menerima Yesus di hati kita dengan sungguh-sungguh, maka pertumbuhan pasti terjadi apapun hambatan, masalah, tantangan yang menghadapi kita. Tapi pertumbuhan pasti terjadi dan buah roh pasti jelas terlihat. Kita memang tidak diselamatkan dengan perbuatan baik kita. No, hanya oleh iman saja kita diselamatkan. Tapi iman yang menyelamatkan adalah iman yang pasti akan menghasilkan pertumbuhan rohani dan buah rohani. Yang ketiga, bahwa buah roh adalah hasil dari akar yang ada di hati kita. Karena nggak mungkin ada buah tanpa akar. Jadi buah roh bukan bicara tentang perubahan yang kelihatan dari luar, tapi lebih daripada itu tentang perubahan yang ada di dalam. Dan alat ukur satu-satunya untuk menguji apakah betul Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita sebagai anak-anak Allah adalah buah roh. Dan yang pertama disebut adalah kasih. Yang keempat, bahwa pertumbuhan rohani itu simetris, seimbang. Jadi semuanya harus tumbuh secara seimbang bersamaan dalam diri kita. Perhatikan kata yang dipakai kan bukan buah-buah roh, tapi buah roh, satu buah. Nah, kalau kita perhatikan daftar dari buah roh itu, maka kita akan menemukan beberapa hal itu ada dalam diri kita secara menonjol. Sementara yang lain seringkali hampir bisa dibilang tidak ada. Nah, itu bukan buah roh. Itu adalah hasil dari temperamen kita secara natural, kepribadian kita. Atau ada kepentingan-kepentingan tertentu yang membuat kita bersikap seperti itu. Contohnya, ada orang sabar sekali tapi nggak punya iman dalam Tuhan. Itu bukan buah roh. Ada juga orang yang sangat sukacita tapi nggak setia. Itu juga bukan buah roh. Ayo kita izinkan Roh Kudus diam dalam kita dan menghasilkan buah roh buat kemuliaan Tuhan. God bless you.